Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral ya. Seorang pemusik muda asal Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang hari ini telah mengubah arah kiblat permusikan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Lord Haris. Lord Haris adalah seorang pemuda asal Gorontalo Utara yang hari ini akhir-akhir ini viral karena kecerdasannya dalam menyanyikan sebuah lagu, sehingga banyak peminat-peminat musik yang kemudian tertarik dengan dia. Bahkan beliau ini sering kali diundang dalam acara-acara podcast artis-artis yang terkenal ya, bahkan sempat diundang di salah satu stasiun televisi untuk memberikan satu pencerahan permusikan yang ada di Indonesia. Ya, Lord Haris, seorang jenius yang hari ini telah mengubah satu proses permusikan Indonesia ke arah yang lebih abstrak. Beliau adalah seorang penyanyi dengan aliran musik abstrak ya. Aliran musik abstrak ini memerlukan kejeniusan tingkat tinggi. Jadi ketika beliau menyanyikan satu lagu dari lagunya orang lain, lagu ini dinyanyikan dengan sangat luar biasa, sehingga di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya, yang membuat lagunya menjadi viral. Karena lagu yang awalnya beraliran pop, rock, atau aliran yang lain, bisa dilihat di YouTube. Beliau sering menyanyikan lagu Isabella, Kehilangan dari Firman. Dari lagu-lagu tersebut kemudian dia menyanyi, lalu kemudian dengan kejeniusan tingkat tingginya musik-musik tersebut menjadi satu aliran seni abstrak yang kemudian tidak semua orang mampu memahaminya. Hanya orang-orang yang memiliki visi seni yang tinggi yang bisa memahami apa yang dinyanyikan oleh Lord Haris. Maka dari itu di sini harus kita sepakati bahwa Lord Haris adalah pencetus aliran musik abstrak yang ada di Indonesia. Aliran musik yang bahkan saya sendiri sebagai orang awam itu sangat kesulitan dalam memahami arti lirik dari yang dinyanyikan oleh Lord Haris. Saya harus lebih belajar lagi supaya bisa memahami lebih dalam sebenarnya apa yang disampaikan oleh Lord Haris kepada masyarakat. Lord Haris ini dianugerahi bakat yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita melihat dari sisi sudut pandang dari geofisika, dan dari sudut pandang meteorologis, dan dari sudut pandang mistis dan juga primbon, Lord Haris ini dibekali dengan satu wajah yang ketampanannya itu bisa disandingkan dengan personal BTS ya. Jadi tingkat kemiripannya itu hampir 100%. Dengan wajah yang sedemikian ganteng, tampan, dan abstraknya, sehingga membuat gadis-gadis itu ketika Lord Haris bernyanyi, dia akan teriak histeris, Lord Haris, Lord Haris. Karena ini menjadi saingan berat BTS, Lord Haris itu, dan harus diwaspadai. Suatu saat nanti ketika ini terus berlangsung, bisa jadi BTS akan tergeser dengan sendirinya. Lord Haris ini dibekali dengan satu musikalisasi musik yang sangat luar biasa. Ini tidak lain karena beliau memiliki bentuk bibir yang unik ya, indah dan menawan, sehingga ketika dia bernyanyi itu ada aura-aura mistis yang keluar dari bibir beliau, sehingga kita yang mendengarkan itu menjadi terhipnotis ya, terhipnotis, dan bahkan bisa teriak-teriak histeris. Kita bisa tergila-gila dalam sudut makna yang sebenarnya gila sebenarnya. Karena bibirnya yang seksi itu, ketika dia melafalkan satu intonasi musik tertentu secara tidak langsung dan tidak disadari oleh peminat musik,
kita yang mendengarkan, maka secara mistis dari sudut pandang primbon, karena alunan musik yang dikeluarkan oleh Lord Haris itu dari bibirnya yang seksi itu, kita secara tidak sadar dan terpengaruhi, terhipnotis, seolah-olah itu bibir terindah sedunia yang mengeluarkan nada-nada yang sangat mistis, yang abstrak, yang hanya bisa dipahami oleh mereka-mereka yang sudah pada tahapan derajat yang lebih tinggi. Dalam sudut pandang sufi itu sudah mencapai tahapan makrifat dalam bermusik. Jadi ketika kita yang masih awam ini memahami Lord Haris, tentu saja akan biasa-biasa saja. Tapi kalau pemusik yang sudah mencapai makrifat dalam tingkatan bermusik, maka bisa dipastikan dengan aliran abstrak yang sudah diciptakan beliau per hari ini, dia baru bisa memahami sebenarnya makna apa yang terkandung dalam Lord Haris ini. Dengan wajah yang menawan dan bahkan presisi ya. Jadi ketika disandingkan dengan personal BTS yang sangat presisi sekali, dengan sudut pandang seni abstraknya, dia mampu mengimbangi. Dan Lord Haris ini adalah satu fenomena ya, dari jutaan spesies manusia yang lahir di dunia ini, mungkin kemungkinannya hanya 1/1 juta saja bisa seperti Lord Haris. Lord Haris ini seolah-olah born to be star, dia dilahirkan untuk menjadi bintang. Jadi ini sangat luar biasa sekali di belantika musik Indonesia ini. Hari ini kehadiran seorang musisi yang sangat abstrak, yang kemudian mampu meletakkan satu aliran baru dalam bermusik di Indonesia, yaitu aliran musik abstrak ya, dimana ini harus segera dipelajari oleh para ahli-ahli musik yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya fenomena apa sehingga Lord Haris ini bisa hadir di belantika musik Indonesia dengan pembawaannya yang sangat-sangat di luar kebiasaan pada pemusik umumnya. Tapi kemudian ternyata peminatnya dari masyarakat Indonesia itu sangat antusias sekali. Jadi dari sudut primbon tadi, ternyata memang bentuk bibir itu mempengaruhi dalam musikalisasi puisi ya, musikalisasi musik ya, sehingga kesuksesannya itu tidak bisa dilepaskan dari itu semua. Dan juga karena memang Lord Haris ini ditopang dengan ketampanannya yang abstrak, yang bahkan bisa disandingkan dengan personel BTS, tentu ini menjadi nilai plus tersendiri. Dan semoga saja nanti ke depan Lord Haris bisa lebih berjaya, dan semoga saja nanti bisa kita berduet dengan beliau, karena suatu kehormatan bagi saya kalau bisa bernyanyi bareng dengan Lord Haris ya. Dan semoga saja nanti ini di belantika musik ini dengan aliran baru dari yang sudah diletakkan oleh Lord Haris, aliran musik abstrak ya. Jadi kalau di seni lukis itu kan ada aliran abstrak ya, itu aliran tingkat tinggi. Ini sama di aliran musik ini, ternyata hari ini di Indonesia per hari ini itu sudah dimulai aliran musik abstrak yang digawangi oleh Lord Haris, seorang pemuda asal Gorontalo Utara yang luar biasa. Ketika dia bernyanyi, dia bisa mampu menghipnotis jutaan mata yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi ancaman serius bagi band-band atau bagi pemusisi-musisi yang ada di Indonesia, bahwa ini harus berbenah, karena yang jelas kehadiran musik abstrak dari Lord Haris ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi tidak bisa dipandang kayak gini, jadi harus dipandang dua belah mata kayak gini. Demikian, semoga saja ulasan yang menarik ini bisa menjadi masukan bagi seluruh penikmat musik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nanti silahkan ditonton banyak itu di channel YouTube di Lord Haris, lagu-lagu yang di aransemen beliau ya,
lagu Kehilangan, lagu Isabella, dan kemudian banyak dokumentasi beliau yang diundang di acara podcast dan lain sebagainya. Nanti akan bisa disimpulkan bahwa beliau adalah born to be the star, jadi lahir untuk menjadi bintang. Semoga saja, terakhir saya doakan semoga amalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni semua dosa-dosanya dan diberikan rahmat keberkahan untuk beliau dan kita semua. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, like and subscribe channel ini supaya bisa memberikan manfaat dan hiburan untuk lebih lanjut lagi. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.